Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Kita alhamdulillah diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 22 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan 30 April 2024 Masehi. Dan ini adalah kesempatan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, karena tidak seluruh makhluk Allah, hamba Allah yang diberi kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Dan ini adalah suatu kesempatan yang mulia, yang berharga, yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai pelajaran kita, melanjutkan pelajaran kajian rutin kita membahas kitab Tauhid, sebelumnya kita untuk mengingat kembali akan bagaimana kita agar istiqomah di bulan Ramadan. Sebagaimana istiqomah di bulan ini, sebagaimana kita istiqomah di bulan Ramadan. Ada satu ayat yang membuat kita bagaimana orang-orang dahulu memahami ayat ini. Ayat itu terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Jadi orang-orang yang telah memberikan apa yang diberikannya, tetapi hati mereka takut. Annahum ila rabbihim yarji'un. Sesungguhnya mereka meyakini akan kembali terhadap Rabb mereka. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha heran dengan ayat ini. Maksudnya ada suatu keanehan dalam ayat ini. Bukankah kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita tenang, senang, gembira? Kita beribadah kepada Allah, apapun bentuk dari ibadah, membuat hati kita tenang, membuat hati kita gembira. Akan tetapi di ayat ini kebalikannya, membuat hati takut. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah mereka allazina hum yashrabuna khamr? Apakah orang yang dimaksud dengan ayat ini orang yang meminum khamar? Au yasrikun, atau orang-orang yang mencuri?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan inilah keindahan kehidupan mereka para sahabiyah, orang-orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lalu langsung menjelaskan kekeliruan pemahaman mereka. La ya bint Siddiq, bukan seperti yang engkau maksudkan wahainya putri Siddiq. Maksudnya Aisyah ummul mukminin, putrinya Abu Bakar As-Siddiq.
Akan tetapi maksudnya orang yang datang dengan pahala yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun, orang yang datang dengan pahala puasanya, pahala salatnya, pahala sedekahnya, akan tetapi mereka merasakan kekhawatiran dengan ibadahnya. Apakah ibadah yang telah dilakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Ini berbeda dengan kita yang masih mungkin di level tahap awal, bahagia seolah-olah ibadah kita luar biasa di bulan Ramadan. Kita khatam berkali-kali ayat Allah Al-Quranul Karim, kita bisa iktikaf dan segala macamnya, bahkan sebagian kita dimudahkan umrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang tidak apa-apa itu dibuat begitu besar oleh iblis, syaitan dan bala tentaranya. Waliyazubillah. Bangga kita dengan amalan kita. Dan itulah dakwahnya iblis. Amalan yang tidak seberapa seolah-olah besar. Lihatlah apa yang telah engkau lakukan di dalam agama Allah. Engkau telah berdakwah, engkau telah begini, engkau telah mengajak orang begini. Dibesar-besarkan amalan yang tidak apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang yang terdahulu. Dia tidak ada kekhawatiran bagi kita. Bahagia dengan, memang kita harus berbahagia di hari Id, akan tetapi khawatir apakah kita ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lihatlah orang-orang yang terdahulu, 6 bulan sebelum mereka memasuki bulan Ramadan, mereka berdoa agar berjumpa dengan bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Pernahkah kita berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, secara umum, atau kita, ya Allah, dengan bahasa kita misalnya, aku telah berpuasa kepadamu selama 1 bulan penuh, aku telah qiyam, aku telah tarawih, aku telah tilawah, aku telah bersedekah dan segala macamnya, aku telah birrul walidain. Apakah kita pernah berdoa untuk itu diterima? Jadi ini, dan di akhir hadis itu disebutkan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang fastabiqul khairat, orang yang bersegera melakukan kebaikan. Dan jangan kita menjadi Ramadaniyun. Apa itu Ramadaniyun? Orang yang mengenal la ya'rifunallah fi sahri Ramadan. Orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja, itu Ramadaniyun. Jangan sampai seperti itu. Dijelaskan bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ketahuilah ikhwani fid din rahimanillah, Allah yang kita sembah, yang kita sujud ruku, yang kita memohon seluruh kekhusukan, keikhlasan kita hanya untuknya, di bulan Ramadan kita beribadah kepadanya sama dengan bulan Syawal, sama dengan di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, dan seluruh bulan-bulan sepanjang masa. Maka tidak ada kata-kata berhenti ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena definisi ibadah ya'buduni, maksudnya ya'budun ay yuwahhidun, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itu makanya di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datangnya al-yaqin. Dijelaskan oleh mufassirin, al-yaqin al-maut, yaitu datangnya kematian. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lama, tidak sepanjang masa, maksudnya tidak sepanjang adanya langit dan bumi, tetapi sampai kematian. Apabila kematian itu datangnya besok, sampai besok kita ibadah. Apabila 1 jam lagi, sampai 1 jam. Tetapi Nabi SAW telah mengisyaratkan bahwa umur umatku baina sittina wa sab'in, berkisar antara 60 dan 70, sedikit yang lebih dari itu. Maka segeralah kita istiqomah, dan itulah yang disebutkan dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah tetap sampai akhir ayatnya mengatakan Rabbnya adalah Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat turun kepadanya. Apa yang dikatakan kepada malaikat? Alla takhafu, jangan khawatir, jangan takut, wala tahzanu, wala takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wa absiru bil jannati allati,
bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan kabar gembira surga yang telah dijanjikan. Jadi malaikat mendatangi orang-orang yang istiqamah ketika dia menghadapi sakaratul maut. Jangan takut, jangan bersedih terhadap apa yang ditinggalkan, anak, usaha, harta, semuanya. Jangan bersedih hati. Lalu diberi kabar gembira yang didambakan oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberi kabar gembira surga yang telah dijanjikan. Taib, itu sedikit koreksi, motivasi bagi kita agar kita senantiasa beribadah. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah di antara nikmat Allah yang sangat banyak. Kita katakan banyak, tidak bisa kita menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup. Banyak sekali nikmat Allah yang ada pada kita. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam Kitabut Tauhid. Alhamdulillah, kita memulainya di kesempatan di bulan Syawal ini, tanggal 22 Syawal, 30 April 2024. Kita memasuki bab yang ke-31 sekarang. Maka kita sama-sama mendengarkan apa yang telah dijelaskan di dalam matan Kitabut Tauhid. Tafadhal antum. Bab 31 kita Fikri dah siap-siap juga. Nak apa? Di sebelah kanan dulu Fikri, kemana-mana bisa dia, insyaallah. Tafadhal. Kita kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Al-Baqarah 160. Baik, di bab 31 mungkin di matan kita terjemahan ada memberi judulnya bab cinta kepada Allah. Akan tetapi kalau kita rujuk kembali kepada yang aslinya tidak ada dinukilkan. Jadi bab langsung qaulullah ta'ala. Jadi tidak ada cinta kepada Allahnya. Tetapi diambil kesimpulan itu, judul itu, karena ayat ini berisikan tentang cinta kepada Allah. Ayat yang dijelaskan oleh muallif di sini rahimallahu taala dalam surah Al-Baqarah ayat 165, kemudian surah At-Taubah ayat 24, kemudian hadis riwayat Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada dua lafaz. Kemudian di riwayat lain ada juga disebutkan di dalam matan ini. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Jarir, dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian yang terakhir asar dari Ibnu Abbas. Jadi ini ada beberapa dalil, 7 dalil. Sebenarnya ini waktu kita membacanya sangatlah luas pembahasannya. Pokok dari agama ini, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya berporos kepada bab ini, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pokok dari agama Islam. Ibadah kita itu rukunnya, ibadah diantaranya adalah sempurnanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sempurnanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sempurnanya rasa harap. Bukti seseorang itu merasakan kelezatan imannya, betapa besar kecintaannya kepada Allah, itulah besar kecintaannya kepada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bab yang sangat agung. Nanti kita akan jelaskan, mungkin tidak seluruhnya, kita ambil poin-poinnya. Bahkan di syarahnya menukilkan bagaimana meraih cinta Allah Subhanahu wa taala yang diangkat Tabligh Akbar 2012 di Istiqlal oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Dan itu kami juga pernah membawakan materi ini di Masjid Ubay bin Ka'ab, meraih cinta Allah, bagaimana meniti jalan untuk meraih cinta Allah. Di sini disebutkan secara ringkas. Nanti insyaallah kita lewati. Adapun ayat ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 disebutkan bahwasanya ayat ini memberi kabar
tentang bahwa orang-orang mencintai sesuatu selain Allah. Ada orang yang mencintai sesuatu selain Allah. Jadi dia melakukan kesyirikan itu dalam masalah kecintaan. Karena kalau masalah dalam penciptaan atau memberi rezeki atau yang lainnya, mereka tidak sanggup. Bukankah sebelumnya kita mengetahui orang-orang dahulu dia mengakui bahwa yang menciptakan, ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka wa yaqulunallah, mereka akan berkata yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Orang-orang kafir musyrik. Dan itu juga kita bahas di pelajaran kita di matan sebelumnya, di Qawaidul Arba', dicatatkan siapa yang ini, siapa yang telah, mereka semua menjawab Allah. Akan tetapi mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melakukan kecintaan itu, melakukan persekutuan itu, kesyirikan itu terhadap rasa cinta. Dia mencintai Allah, lalu ada tandingan-tandingan Allah yang dia cintai juga. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Adapun di ayat selanjutnya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Jadi mereka mencintai tandingan-tandingannya sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun dikhabarkan di sini walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah memberitahukan pada ayat ini, adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Cintanya orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla melebihi kecintaan orang-orang yang melakukan kecintaan terhadap tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia beribadah, melakukan kecintaannya terhadap peribadatannya kepada patung-patung atau yang lainnya. Kecintaan orang-orang yang beriman melebihi kecintaan mereka terhadap sesembahan mereka kepada Allah. Jadi orang beriman lebih cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kecintaan orang-orang yang melakukan kecintaan terhadap sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian ayat ini disebutkan yang pertama, yaitu orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan orang-orang yang melakukan kemusyrikan, yang melakukan kecintaan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu kecintaan orang-orang beriman itu murni, dia cintanya itu murni, adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang lain, hanya mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang melakukan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu ada embel-embelnya, ada sesuatu keuntungan yang didapat baru dia mau mencintai. Nah, ini bedanya antara kecintaan orang yang beriman yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mencintai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka disebutkan di sini, mereka mencintai yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Di dalam ayat, potongan ayat ini juga dijelaskan oleh mufassirin, oleh ulama ahli tafsir, yaitu mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi sama kecintaan mereka dengan tandingannya sama dengan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka mencintai sekutu-sekutu mereka sebagaimana orang mukmin mencintai Allah. Jadi sebagaimana orang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala, begitu juga pelaku kesyirikan mencintai sesembahannya. Namun pendapat yang kuat dijelaskan oleh Syekhul Islam, yaitu pendapat yang pertama. Wallahu taala a'lam. Ada beberapa ayat dijelaskan di sini. Mungkin bisa ada bawa HP enggak? Bisa Fikri? Dalam surat Asy-Syu'ara, supaya cepat nih kita ketik aja. Asy-Syu'ara ayat 97-98. Asy-Syu'ara 97-98. Bisa. Baik. Allah in kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah, sesungguhnya kami dahulu di dunia benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
in nusawwikum bi rabbil alamin. Yaitu ketika kami mempersamakan kamu berhala-berhala dengan Tuhan semesta alam. Jadi penyesalan mereka ketika di akhirat, penyesalan mereka bahwasanya mereka telah menjadikan kecintaan mereka kepada sekutu-sekutu selain Allah, sehingga mereka mengakui nanti di akhirat penyesalan mereka. Kami telah mencintai engkau wahai sesembahanku sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menyesalinya. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat pertama. Al-An'am ayat yang pertama. Atau kita Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan-gelapan dalam cahaya. Sungguh pun demikian orang-orang yang kufur mempersamakan Tuhan mereka dengan sesuatu yang lain. Jadi di sini disebutkan maksudnya yaitu dalam ibadah berupa cinta dan penghormatan. Ada ayat ujian yang kita ketahui, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu kita mengetahuinya, mungkin kita tidak mengulang penjabarannya karena kita telah memaklumi. Jika engkau mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti kecintaan. Ini adalah dijelaskan oleh ulama di dalam tafsir Nukatsir, ini adalah ayat imtihan, ayat ujian. Seseorang yang mengaku mencintai Allah diuji dengan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ini adalah ayat ujian. Apabila benar-benar dia mencintai Allah, maka dia harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Maidah ayat 54. Al-Maidah ayat 54. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di ayat ini dalam surah Al-Maidah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 perkara tanda kecintaan dalam ayat ini. Perhatikanlah di ayat ini, yang pertama, orang-orang tersebut yaitu mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Orang-orang yang beriman mencintai Allah, dia bersifat lemah lembut terhadap sesama orang beriman. Nah, itu kalau dia kasar terhadap orang beriman, ini masalah, ada masalah kecintaannya. Karena salah satu ciri mereka adalah mereka mencintai berlemah lembut terhadap orang-orang beriman. Jangan dibalik. Jangan kita berlemah lembut terhadap orang kafir, lalu kita keras terhadap orang beriman. Jangan. Ini bertentangan dengan ayat ini. Kedua, mereka bersikap keras terhadap orang kafir. Jadi Atha pernah berkata, orang-orang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagaikan anak kepada bapaknya. Bagaimana kita menyayangi anak kita, begitu juga seharusnya kita terhadap orang sesama mukmin. Lalu bagaimana orang kafir? Dia bagaikan harimau terhadap mangsanya. Nah, itu begitulah keadaannya. Lalu yang ketiga, mereka jihad di jalan Allah.
baik itu dengan jiwa, dengan tangan, dengan harta, dengan lisan, apapun yang bisa Allah mudahkan, mereka berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mereka dalam urusan Allah tidak mempedulikan celaan yang suka mencela, tidak peduli celaan orang lain. Apapun yang mereka sematkan, embel-embel si fulan begini, si fulanah begini, tidak. Bukan patokan mereka, bukan patokannya. Patokannya adalah bagaimana dia agar apakah Allah mencintai redha terhadap saya, bukan penilaian manusia. Jadi itulah empat tanda benarnya kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam surah Al-Isra ayat 57. Ini telah kita singgung tadi, cuman agar tahu ayatnya di mana. Jadi kita ambil kesimpulannya 3 rukun yang harus ada dalam ibadah, tetapi kita tidak tahu mana sumber ayatnya. Ayat 57 surah Al-Isra. Orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Masing-masing berharap siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Mereka juga mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah yang harus ditakuti. Jadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, ini orang yang diseru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya mereka itu yaitu berebut agar meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan harap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada dinukilkan di sini sedikit kita agak perluasan, dan ini telah kita bahas, mungkin Syekh Rendi tahu karena kita telah bahas sedikit di Aqidah At-Tahawiyah tentang aliran Jahmiyah dan Mu'attilah. Jadi di sini mereka adalah 2 golongan ini adalah mereka yang tidak merasakan kelezatan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahmiyah itu menolak semua sifat Allah, nama-nama Allah ditolaknya semuanya. Jadi dia tidak merasakan nikmat kedekatan kepada Allah. Begitu juga dengan Mu'attilah, orang yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagiannya, maka dia tidak merasakan kedekatan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah malangnya nasib mereka, tidak merasakan sebagaimana Ahlus Sunnah merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya Allah itu Maha dekat, Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar, Allah itu Latif, Allah itu Khabir. Mereka tidak merasakan itu. Beruntunglah kita terhadap nikmat yang Allah beri bimbingan kita untuk mengenal Ahlus Sunnah, bagaimana mereka memahami nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ini tidak orang Jahmiyah dan orang Mu'attilah tidak merasakan kelezatan ini. Maka bersyukurlah kita bisa mempelajari akidah yang sahihah, akidah yang benar, bagaimana para sahabat yang langsung diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam turun temurun sampai akhir zaman. Syekhul Islam rahimallahu taala berkata, kecintaan ini banyak definisinya. Kalau kita ambil kecintaan itu definisinya begini, ya sebatas ini. Sebatas yang didefinisikan, sementara dia luas. Maka ada suatu kisah yang bisa disimpulkan yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Qattani dari Al-Junaid. Jadi Al-Junaid ini salah seorang ahli ma'rifat, ahli semacam kalau di zaman kita orang mengatakan dia tasawuf, tetapi tidak. Dia memang perkataan-perkataannya itu terkadang tidak tidak bisa dicerna bagi orang yang tidak memahaminya. Salah satunya dari sini ada kejadian di Makkah, terjadi masalah tentang cinta. Jadi tentang cinta di musim-musim haji. Di musim haji orang datang berkumpul di seluruh dunia untuk melaksanakan manasik haji. Lalu ada namanya Al-Junaid, salah satu ulama dari Irak. Dia seorang yang paling muda waktu itu, ketika itu. Mereka bertanya kepada Al-Junaid, apa pendapat engkau ya syabab, wahai pemuda ya min Irak, dari Irak. Lalu dijawab, Junaid tidak berkata. Pertama yang dilakukannya adalah dia menundukkan kepalanya, diam, lalu menangis. Lalu dia menangis. Kemudian dia berkata, memang menangis, bukan menangis ecak-ecak, memang menangis.
Lalu dia berkata, seorang hamba pergi lepas dari dirinya, berhubungan dengan zikir kepada Allah. Ini yang kalau diambil dari bahasa Arabnya, maka sangat susah memahaminya. Melaksanakan hak-hak Allah, melihat kepada Allah dengan hatinya. Berat kan? Hatinya terbakar oleh cahaya kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Minumannya suci dari gelas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menampakkan dirinya melalui nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha suci. Kalau tidak diyakini dengan akidah Ahlussunnah, maka akan melenceng jadinya. Bisa lari ke widahatul wujud dan yang lainnya. Waliyazubillah. Jika ia berbicara, dia berbicara dengan ma'unah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya terpancarkan bagaimana hikmah-hikmah yang dia pelajari dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi jelas perkataannya, tidak berkata kotor, tidak berkata yang lainnya, terbimbing perkataannya. Begitu juga gerak-geriknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika dia diam, dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Diamnya dia tidak diamnya kita. Diamnya mereka orang-orang terdahulu tidak diam seperti diam kita diamnya tidak diam. Mereka diam berzikir kepada Allah, lisan mereka basah berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berbuat sesuai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang hadir ketika itu menangis, meneteskan air mata karena sempurnanya apa yang didefinisikan kecintaan oleh Al-Junaid, seorang pemuda dari Irak ini. Ini yang kita sebutkan tadi. Syekhul Islam menyebutkan ada kiat-kiat atau sebab-sebab meniti jalan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang 10 yang kita simpulkan. Dan ini kajian ini alhamdulillah pernah dibahas oleh Syekh Abdul Razak sebagaimana kita sebutkan tadi di awal di Istiqlal tahun 2012. Tahun 2012 yang diterjemahkan oleh Ustadz Abdullah Taslim Hafizullah Ta'ala, dan alhamdulillah ketika itu kita hadir langsung. Dan ini poin-poinnya kita ambil juga dibahas di Masjid Ubay bin Ka'ab, alhamdulillah di tahun yang lalu. Meniti jalan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama membaca Al-Quran dengan menghayati dan memahami arti dan apa yang dimaksudkan. Itu yang pertama. Jadi sebab-sebab atau meniti jalan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, membaca Al-Qur'an dengan menghayatinya, mentadabburinya dan memahami arti dan apa yang dimaksudkan. Jadi terjemahannya ya juga, tafsirnya ya juga. Itu namanya tadabbur. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah taala dengan melaksanakan setelah yang fardu baru yang sunnah. Jadi yang utama yang fardu dahulu, setelah itu diiringi dengan sunnah. Lihatlah ibadah seperti solat diiringi dengan solat sunnah. Yang fardu ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah, untuk menutup kekurangan yang fardu. Begitu juga puasa, ada yang sunnahnya puasa sunnah. Seperti di bulan Syawal, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitta fi Syawal kama kana kasyamid dahar, kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka ibarat dia telah berpuasa sepanjang masa. Dan puasa-puasa sunat yang lainnya. Kemudian apa lagi? Ibadah haji wajib yang fardu, ada yang sunnahnya yaitu umrah. Kemudian zakat, ada yang sunnahnya yaitu infak, sedekah, wakaf dan yang lain-lainnya. Itu diantara amalan wajib dan ada yang sunnahnya. Yang ketiga, selalu berzikir pada setiap keadaan. Setiap keadaan berzikir dengan lisan, dengan hati, perbuatan dan perilaku. Maka kecintaan Allah kepadanya sebesar kecintaannya kepada Allah. Jadi bagaimana besarnya cinta kita kepada Allah, begitu pula balasan dari Allah. Begitulah yang kita dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar cinta kita kepada Allah, Allah akan Maha Pengasih, melebihi kecintaan kita kepadanya. Yang keempat,
mendahulukan apa yang dicintai Allah atas apa yang disenangi dirinya sendiri pada saat hawa nafsu menguasai. Jadi didahulukan kecintaan kepada Allah daripada hawa nafsunya. Nanti ada hadisnya insyaallah. Yang kelima, membiasakan hati untuk selalu memahami dan menghayati nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang selalu menghadirkan diri dalam masalah ma'rifatullah. Karena ilmu di dalam agama ini yang paling mulia adalah ma'rifatullah. Dan salah satu tali yang kokoh untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kitabullah, kalamullah. Itu adalah tali yang kokoh untuk mengenal Allah. Lihatlah pertama, bismillahirrahmanirrahim, sudah Allah perkenalkan tentang dirinya dengan nama Allah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Allah kenalkan dirinya di ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah dan seterusnya. Kemudian yang keenam, selalu mengakui dan bersyukur atas kebaikan dan nikmat-nikmat Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Itu yang keenam. Yang ketujuh, inilah yang paling mengagumkan, yang ketujuh, yaitu berendah hati di hadapannya. Rendah hati kita di hadapan Allah, tadarru', menghinakan diri, itulah ibadah. Nikmat. Seseorang kalau sudah merasakan kehinaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagia dia menjadi seorang hamba yang jarang sekali mendapatkan seperti itu. Ketika dia beribadah kepada Allah, dia merendahkan diri, seolah-olah dia hina, tidak ada apa-apanya. Dia mengingat asalnya dari mani yang apabila kita lihat mudah saja kita mengetahui, laki-laki kita mengetahui. Kalau kita mempraktekannya, ludahkanlah, begitulah bentuknya, lebih kurang kita jijik. Itulah asal kita. Adapun yang nenek moyang kita, kakek moyang kita, Adam dari tanah yang tidak ada apa-apanya, yang senantiasa diinjak, senantiasa berada di bawah. Kemudian yang kedelapan, ini berkhalwat pada waktu-waktu turunnya Allah, maksudnya di malam, di sepertiga malam akhir, dan disitulah dia membaca kalamullah di dalam salatnya. Dan kita sebutkan bahwasanya salat malam itu adalah ciri khas orang-orang soleh terdahulu. Perhatikanlah di dalam Sahih Bukhari, ketika Abdullah bin Umar dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal abd, senikmat-nikmat hamba adalah Abdullah. Jadi Nabi mengatakan senikmat-nikmat adalah Abdullah jika dia qiyamul lail, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hamba, senikmat-nikmat hamba itu adalah Abdullah apabila dia salat malam. Kata Abdullah bin Umar, semenjak saya mendengar hadis itu dari Nabi SAW, saya tidak pernah meninggalkan salat malam seumur hidup saya. Masya Allah. Begitulah mereka dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, berkumpul bersama orang-orang yang cinta Allah dengan kejujuran dan selalu mengambil hikmah dari perkataan mereka. Tidak berbicara kecuali dengan perkataan yang membawa maslahat dan yang diyakini dengan membawa peningkatan dirinya dan dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain. Inilah orang yang senantiasa berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang baik. Jadi agama seseorang itu dilihat dari khalilnya. Falyanzur, maka perhatikan siapa khalilnya, siapa teman dekatnya. Ke-10, menjauhi segala sebab yang dapat menghalangi antara hatinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih berat lagi, karena antara niat kita dengan Allah itu ada jarak-jaraknya, dan di antara jarak itu, itulah setan akan menggoda kita. Di antara jarak-jarak niat kita, ibadah kita dengan Allah ada jaraknya, dan setan akan masuk di antara jarak-jarak itu untuk menyelewengkan kita di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita akan lanjutkan, tentu secara cepat insyaallah. Mudah-mudahan kita selesaikan nas-nas di dalam bab ini insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن محمدا رسول
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan ke dalil berikutnya. Mungkin pembahasan ini sebagaimana kita sebutkan tadi sangat luas pembahasannya. Di dalam Fathul Majid, Syekh Abdurrahman Hasan Al-Syekh membahasnya. Ini sebagian kecil yang kita nukilkan. Masih banyak pembahasan yang luar biasa tentang kecintaan. Sebagaimana awal tadi ketika kita mulai, ini adalah pokok dari agama Islam. Porosnya ke sini itu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan dengan sedikit ini itu bisa memberikan kita kelezatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dari syarah-syarah yang lain seperti di Qaulus Sadid, ada di Qaulul Mufid dan yang lain-lainnya, karena kitab tauhid ini banyak disyarah oleh para ulama kita, oleh para ulama kita. Baik, kita ke dalil berikutnya dalam surah At-Taubah ayat 24. Tafadhal. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu sukai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. At-Taubah ayat 24. Baik, ini dalam surah At-Taubah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar mengancam orang-orang yang mencintai keluarganya. Bagi orang yang mencintai keluarga, sanak saudaranya, harta perdagangannya, rumahnya dan segala macamnya, lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada jihad, hijrah dan segala macamnya, maka dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir, maksudnya tunggulah. Maka tunggulah maksudnya tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad, Abu Daud yang lainnya dari Ibnu Ammar radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang mana di sini disebutkan sebuah hadis iza tabaya'tum bil 'ainah. Apabila seseorang berjual beli secara 'ainah, salah satu bentuk transaksi jual beli ribawi. Jadi ini bagi orang-orang yang melakukan transaksi ini, maka kemudian wa akhadhatuhum aznabil baqar, lalu dia senantiasa memegang ekor sapi. Maksudnya dia selalu beternak. Jadi dia redha dengan peternakannya. Lalu wa taraktumul jihad, mereka meninggalkan jihad, salatallahu alaikum zulla, maka Allah akan turunkan kehinaan kepadamu. La yanzi'u, maka tidak akan seorang kaum itu akan mendapatkan kemuliaan hatta tarji'u dinukum, sampai dia kembali ke agamanya. Jadi apabila seseorang itu salah satu transaksi berjual beli ainah, kemudian dia disibukkan dengan peternakannya, pertaniannya, lalu dia meninggalkan jihad, maka kehinaan bagi mereka. Kaum yang dalam kondisi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, itu adalah kita. Itu adalah kita di zaman ini yang berjual beli atau bertransaksi salah satu bentuk ribawi, yang reda dengan perdagangannya, pertaniannya, perkebunannya. Kita menyukai hal-hal tersebut. Lalu kita watarakatumul jihad, kita meninggalkan jihad, Allah hinakan kita. Lalu bagaimana kita akan mulia? Hatta
yarji'u dinukum, sampai kita kembali kepada agama kita. Sebelum kita kembali kepada agama kita, maka kita akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke hadis yang diriwayatkan oleh Anas di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in." Tidak beriman dengan sempurna seorang di antara kalian sehingga aku lebih mencintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Baik. Hadis ini hadis yang sahih dari Imam Bukhari, dan jadi la yu'minu ahadakum maksudnya tidak beriman, jangan difahami hilangnya keimanan, tetapi tidak sempurnanya keimanan. Jangan kita la yu'minu, tidak beriman, kafir. Bukan seperti itu. La yu'minu ahadakum maksudnya tidak sempurna keimanan seseorang. Tidak sempurna keimanan hatta akuna habba ilaihi min waladi wa waladi wan nasi ajmain. Sampai aku dicintai dari baik itu anaknya, bapaknya, dan dari manusia seluruhnya. Kita teringat akan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Wa ya Rasulullah, sesungguhnya engkau aku cintai dibandingkan seluruh manusia setelah diriku." Oh, belum wahai Umar, belum itu. Sampai aku lebih dicintai. Sekarang ya Rasulullah. Itu sahabat itu dia nak nunggu besok, latihanlah dulu gini. Udah latihan kalah juga. Marahan itu serendi biasa lah, menang kalah biasa. Kena juga Pak. Iyalah nendang sipit-sipit itu perlu itu. Jadi langsung, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Langsung. Jadi tidak nunggu besok, nunggu ini, enggak. Langsung Umar mencintai Rasulullah melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Jadi alangkah banyaknya pembahasannya, langsung saja kita. Yang penting kita sudah jelas tentang hadis itu. Kemudian kita ke hadis berikutnya di lafaz yang lain. Tafadhol. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada fihinna halawatul iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار." Ada 3 perkara, barang siapa yang terdapat dalam dirinya ketiga perkara itu, dia pasti merasakan manisnya iman, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain. Mencintai seseorang tiada lain hanya karena Allah dan tidak mau kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah darinya, sebagaimana dia tidak mau kalau dicampakkan ke dalam api neraka. Di hadis Anas ini disebutkan salasun 3 perkara man kunna fi. Apabila 3 perkara itu terdapat pada diri kita, maka akan mendapatkan apa yang dapatkan wajada bihinna halawatul iman, akan mendapatkan manisnya kelezatan. Inilah yang bagaimana kita mencicipi makanan, kurma itu manis, ini lezat. Begitu juga keimanan kita akan merasakannya apabila terdapat 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ini tidak ada salah satunya, maka tidak akan merasakan kebahagiaan, kelezatan, kenikmatan keimanan. Jadi iman itu ada rasanya yang lezat, ada manisnya, sebagaimana kita mencicipi makanan. Ini dia yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain. Kemudian dia mencintai seseorang tidak lain hanya karena Allah. Mencintai hanya karena Allah. Apapun siapapun yang kita cintai, baik itu orang tua kita, baik itu saudara kita, baik itu kerabat kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, teman kita, semuanya kita cinta karena Allah. Itu kalau karena Allah Subhanahu wa taala semuanya, maka apapun yang dilakukan oleh orang kita tidak peduli lagi. Sehingga tingkat-tingkat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, saya tetap berbahagia walaupun orang memuji saya, walaupun orang mencela saya, tetap berbahagia karena dia manusia. Jadi kesimpulannya,
Apa yang kita sedihkan itu kita tidak memperoleh ridha Allah, itu yang kita sedihkan. Apa yang kita sedihkan apabila Allah murka. Manusia sama-sama, kita sama-sama makhluk Allah. Kita tidak memiliki pahala, kita tidak memiliki surga dan neraka, kita tidak. Maka itulah yang mau orang memuji kita, kita bahagia, mau orang mencela kita, kita bahagia. Karena kita tidak peduli bagi mereka, untuk mereka. Maksudnya bukan acuh tak acuh, tetapi penilaian kita semata hanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bagaimana seseorang yang diselamatkan, yang kembali kepada Allah, diselamatkan dari kekafiran, dia tidak mau lagi kembali. Lihatlah orang-orang, misalnya kita yang lahir dalam keluarga muslim, kita kurang semangat karena kita telah dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Berbeda dengan orang-orang yang mencari yang awalnya dilahirkan dari keluarga kafir, lalu dia mencari hidayah tersebut, hidayah Islam, mereka mempelajarinya, mengolahnya, malah akhirnya mereka mengungguli orang-orang yang seperti kita yang lahir dalam keadaan. Jadi, dia tidak mau kembali kepada kekafiran karena dia dahulu kafirnya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka dahulu dalam kekafiran, dalam kegelapan. Akhirnya datang cahaya Islam. Bagaimana lezatnya mereka dengan kelezatan keimanan dengan cahaya Islam. Taib. Kemudian ada riwayat yang lain. Seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sehingga dan seterusnya. Taib. Kemudian yang terakhir ya, Ibnu Abbas. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa 'ada fillah fa innama tunalu hidayatullah bidzalik wa lam yajid 'abdun طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا." Barang siapa mencintai seorang karena Allah, membenci seorang karena Allah, membela seorang karena Allah, dan memusuhi seorang karena Allah, maka sesungguhnya pertolongan dari Allah hanyalah bisa diperoleh dengan hal tersebut. Dan seorang hamba tidak akan merasakan nikmatnya iman sekalipun salat dan puasanya banyak, sehingga dia bersikap demikian. Persahabatannya di antara manusia pada umumnya didasarkan atas kepentingan dunia, namun hal itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Baik, di sini tidak dijelaskan takhrij hadisnya pada syarahnya, apakah hadis ini sahih riwayat ini atau tidak. Kan tetapi dari sini kita bisa mempelajari bagaimana man habba fillah wa abghada fillah, barang siapa yang saling mencinta karena Allah kemudian membenci seseorang karena Allah, wa'ada fillah, dan dia memusuhi, membela karena Allah, menyayangi karena Allah, fa innama tunalu walayatu lillahi bidzalika wa la yadu 'amdan ta'mal iman wa in kasratu salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik. Jadi di sini itulah yang kecintaan yang diperolehnya. Seorang hamba yang tidak akan merasakan nikmatnya iman itu walaupun dia kasaurat, banyak salatuhu, salatnya, wa shaumuhu, dan puasanya, hatta yakuna kadzalik, sampai dia seperti itu. Maksudnya membenci, mencinta karena Allah, menyayangi dan bermusuhan karena Allah. Itu tiangnya. Walaupun dia banyak puasa, salatnya, tetapi dia tidak merasakan ini, maka dia tidak akan merasakan kelezatan iman. Jadi di sini disebutkan persahabatan di antara manusia pada umumnya didasarkan atas kepentingan dunia. Disebutkan di sini. Jadi muakhanatin nasi ala amrid dunya. Ini zaman kita sekarang ini. Bagaimana seseorang melakukan hubungan persahabatan, muamalah hanya masalah kepentingan dunia. Namun hal itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Berbeda kalau kita melihat orang-orang Muhajirin dan Ansar. Wa yu'thiru ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahului saudaranya dibandingkan diri mereka sendiri.
Muhajirin dan Ansar, orang-orang Muhajirin mendahulukan orang-orang Ansar mendahulukan sahabatnya orang-orang Muhajirin. Dan ini telah kita ketahui bagaimana pengorbanan orang-orang Ansar terhadap orang-orang Muhajirin. Ada sebuah kisah yang membuat kita kalau kita hayati, cermati, bisa mengeluarkan berlinang air mata kita. Itu ketika perang Hunain, banyak orang-orang yang ketika itu baru masuk Islam. Maka Nabi SAW melunakkan hati mereka dengan ghanimah. Ada yang meminta satu lembah kambing diberikan, sekian ratus ekor onta diberikan. Lalu, sehingga ketika itu para sahabat Ansar khawatir. Nabi Rasulullah SAW telah berjumpa dengan kaumnya. Bagaimana dia dahulu diusir, lalu dia kembali ditampung oleh orang-orang Ansar di Madinah. Ketika terjadi Fathu Mekah, lalu mereka berperang, suku Hawazin, perang Hunain, lalu akhirnya mereka menang. Awalnya kalah karena kesombongan para sebagian mereka, banyaknya mereka ketika itu, tetapi porak-poranda dari suku Hawazin. Akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW melunakkan hati mereka dengan ghanimah, sekian ratus ekor onta, kambing satu lembah dan segala macamnya, sehingga timbul desas-desus oleh orang Ansar. Nabi SAW telah berjumpa dengan kaumnya, maka desas-desus itu terjadi. Maka Nabi menghampiri kemahnya orang-orang Ansar. Yang ikut ketika itu hanya Abu Bakar, yang lainnya disuruh tinggal. Diam mereka di tenda tersebut, di kemah itu. Nabi mengetahui desas-desus tersebut. Lalu Nabi mengatakan, katakanlah, silahkan berkata. Tetapi mereka diam orang Ansar. Silahkan katakan, wahai Rasulullah SAW, wahai Nabi. Jadi Nabi yang mengajarkan pun, engkau dahulu diusir oleh kaummu, diusir oleh kaummu, engkau lari dari kaummu, engkau dan segala macamnya akan dibunuh oleh kaummu. Kami yang menyelamatkanmu, kami yang menampungmu, kami yang membelamu. Jadi orang Ansar diajarkan oleh Nabi, silahkan katakan itu. Lalu akhirnya Nabi SAW mengatakan bahwasanya, kita ringkas saja, ini suatu riwayat yang panjang. Di akhirnya itu kita ambil pelajaran, tidakkah engkau ridha mereka kembali dengan onta-onta dan kambing-kambing, sementara engkau kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kalian kembali dengan Rasulullah ke Madinah, mereka bersama Rasulullah. Bukankah engkau suka dengan itu dibandingkan mereka yang kembali ke negerinya dengan onta-onta, dengan kambing-kambing? Seluruh yang hadir sahabat Ansar ketika itu mengeluarkan air mata. Kami redha kembali bersama engkau ya Rasulullah ke Madinah. Karena itulah, apa dibandingkan sekian ratus ekor onta, kambing dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit bagaimana mereka, kepentingan mereka, kecintaan mereka karena Allah, kebencian mereka karena Allah, wala'nya mereka karena Allah, baraknya mereka, bencinya mereka karena Allah, lalu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun kepentingan duniawi. Ini pelajaran di bab ini yang dibawakan oleh, sebenarnya masih banyak pembahasannya, Masya Allah. Kita akhiri saja. Satu lagi. Kalau dibahas nanti jam 9:30 selesai. Gitu. Dan putuslah segala hubungan antara mereka sama sekali, yang mengatakan yaitu kasih sayang. Jadi di sini maksudnya yang diputus di situ dalam surah Al-Baqarah ayat 166. Kita lihat 166 itu bagaimana bunyi yang lebih sempurna. 166 sampai 167. Silakan. 166 di sini cuman sebagian ayatnya dijelaskan. 166 167. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Yaitu ketika orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti
terjadi saat mereka orang-orang yang diikuti melihat azab dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma hum bikharijina minan nar. Orang-orang yang mengikuti berkata, andaikan saja kami mendapatkan kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka sebagai penyesalan bagi mereka. Mereka sungguh tidak akan keluar dari neraka. Baik. Jadi disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi dua kan, yaitu yang dimaksud dengan di ayat di bagian ini wa taqata'at bihumul asbab, maksudnya qala al-mawaddah, yaitu kasih sayang. Maksudnya kasih sayang di antara mereka di dunia terputus, tidak ada lagi di akhirat. Jadi di akhirat hubungan tersebut terputus, kecuali yang tinggal hanya kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tersisa di akhirat adalah hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Itu yang tersisa. Bagaimana ada hubungannya dengan kecintaannya dengan Rabb-nya, itu yang tersisa. Adapun selain itu tidak ada, misalnya mencintai keluarganya tetapi tidak karena Allah, maka itu semuanya terputus. Akhillahu dalam surah Az-Zukhruf, ada yang ingat? Dalam surah Az-Zukhruf, orang-orang yang berteman, berkarib kerabat karena selain Allah semuanya akan terputus, kecuali orang-orang yang ilal muttaqun. Ada yang ingat ayatnya dalam surah Az-Zukhruf? Dia kalau kita ada apanya? Ada yang dapat? Dalam surah Az-Zukhruf sekitar ayat berapa itu? Yang dilandasi ada yang dapat? Dalam surah Az-Zukhruf surah Az-Zukhruf ya. Al-akhilla ada. Dapat? Ayat berapa? Belum. Illal muttaqun, kalau tidak salah itu akhir apanya? Akhir dari bunyi ayatnya. 67. Ya, al-ikhlau yauma idzin ba'dum li ba'din adu illal muttaqin. Itu dia. Barakallahu fiik. Jadi
Begitulah orang yang kekal itu seseorang yang di antara mereka nanti di akhirat bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Sesuai dengan ayat ini yang kita bahas, bagaimana nanti seluruh hubungan mereka terputus kecuali orang-orang yang berkasih sayang karena Allah, murni ibadahnya karena Allah, kewajiban dan kecintaan kebenciannya karena Allah, yang sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, itulah hubungan yang tidak akan terputus dengan pemiliknya. Mungkin kita cukupkan saja pembahasan di bab yang ke-31 tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih sedikit sekali kita bahas, namun sebagaimana perjanjian kita membahas kitab tauhid ini, kita fokus ke matan. Dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif. Adapun syarahnya akan kita pilih yang penting-penting saja. Adapun penjabaran yang sangat panjang, maka sebaiknya bagi yang bisa memiliki syarahnya, baik itu Fathul Majid atau Qaulul Syadid atau Qaulul Mufid. Qaulul Syadid Abdul Rahman As-Sa'di pensarahnya. Adapun Qaulul Mufid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Alhamdulillah ketiganya itu ada pada kita, cuman kita lebih cenderung kepada Fathul Majid. Fathul Majid ini lebih dekat zamannya dengan muallif, dengan yang menyusun, dan ini Al-Syekh, masih keluarganya juga, masih cucu keturunan dari penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Taib, demikian saja. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita, menambahkan kecintaan kita, menghadirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diingatkan. Ini sering lupa. Kandungan dari bab. Tafadhal. Kandungan satu, tafsir ayat dalam surah Al-Baqarah. Dua, tafsir ayat dalam surah Al-Baqarah atau Al-Baqarah. Tiga, wajib mencintai Rasulullah SAW, wajib dicintai kecintaannya terhadap diri sendiri, keluarga dan harta benda. Empat, pernyataan tidak beriman bukan berarti keluar dari Islam, tetapi artinya ialah tidak beriman dengan sempurna. 5. Bahwa iman ada rasa manisnya, kadang-kadang dapat diperoleh seseorang dan kadang-kadang tidak. 6. Disebutkan 4 sikap yang merupakan syarat mutlak untuk memperoleh pertolongan dari Allah. Seseorang tidak akan menemukan rasa nikmatnya iman kecuali dengan keempat sikap itu. 7. Pemahaman Ibnu Abbas terhadap realita bahwa hubungan persahabatan pada umumnya didasarkan atas kepentingan duniawi. 8. Tafsir ayat dan terputuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. 9. Disebutkan bahwa di antara orang-orang musyrik ada yang mencintai Allah dan kecintaan yang sama. 10. Ancaman terhadap seorang yang kedelapan perkara tersebut di antara orang tua, saudara, istri, kaum keluarga, harta, kekayaan, perniagaan dan tempat tinggal lebih dicintainya daripada agamanya. 11. Mempertuhankan selain Allah dengan mencintainya sebagaimana mencintai Allah adalah syirik akbar. Jadi termasuk bagi siapa di ayat yang tadi dia mencintai sesembahnya sebagaimana mencintai Allah, di akhir ini dijelaskan di kandungan ini termasuk dari syirkun akbar. Taib. Alhamdulillah telah kita selesaikan bab yang ke-31. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.